Bismillahirrahmanirrahim. Hitung piro? Haqqal qawlu. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Laqad haqqa, sungguh telah tetap al-qawlu keputusan ala aktsarihim atas kebanyakan mereka. Keputusan azab maksudnya. Al-haqqa, sungguh telah tetap al-qawlu keputusan azab ala aktsarihim atas mereka, kebanyakan mereka. Wahum la yu'minun, maka mereka ini tidak beriman. Inna, sesungguhnya aku ja'alna, telah menjadikan fi anaqihim, di dalam leher-leher mereka, orang-orang yang tidak akan beriman itu, aghlalan, bergol-bergol. Gol. Di bergol itu tangannya dibergol, itu dikecerek, dikunci dengan rantai besi, diletakkan di lehernya. Di tangannya ditaruh di lehernya, ditali dengan besi, itu namanya bergol. Inna, sesungguhnya aku ja'alna, aku telah menjadikan fi anakim, dalam leher-leher mereka, aghlalan, bergol-bergol. Di tangannya ditaruh di lehernya, terus ditali. Fahiyya, maka tangan-tangan itu ilal qani, adalah kepada dagu-dagu. Fahiyya, maka tangan-tangan itu ilal qani, adalah sampai kepada dagu-dagu. Tangannya dibergol, terus tangannya itu dengan bergolnya itu di bawah dagunya. Kalau tangannya dibergol begini, arah dagunya sebagaimana? Maka dia tidak bisa menunduk, dangak terus, menengadah ke atas terus. Bahwa maka mereka itu mukmahun, ditengadahkan maksudnya kepalanya itu diangkat ke atas, nggak bisa melihat ke bawah, ke atas terus. Wa ja'alna, dan aku telah menjadikan min baini aydihim, di depan mereka, min baini aydihim, di depan mereka, saddan, tutup. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, tutup. Fa ghasyaynahum, maka aku menutupi mereka, fahum la yubsirun, maka mereka ini tidak akan bisa melihat. Wa sawaun, dan sama saja alaihim, atas mereka, angdartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, am lam tungdirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Innama tungdiru, hanyalah engkau memberikan peringatan yang bermanfaat maksudnya. Innama tungdiru, hanyalah engkau bisa bermanfaat peringatan kamu, hanya bisa memberikan manfaat peringatan kamu. Man, kepada orang ittaba dzikra, yang dia itu mengikuti dzikra, peringatan, yaitu Al-Qur'an. Wa khasyia, dan dia itu takut ar-Rahmana, kepada Tuhan yang Maha Rahman, bil ghaibi, dalam keadaan tidak bisa melihat kepada yang Maha Rahman itu. Fabasyiru, maka berikanlah kabar gembira dia, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia.
Jadi ini khitab kepada dai pertama. Nasihat untuk dai pertama yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, hai Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang bijaksana. Innaka laminal mursalin. Sungguh kamu ini termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Ala siratul mustaqim, atas jalan yang lurus. Tanzilal Azizir Rahim. Quran ini adalah penurunan pengajaran dari yang maha menang lagi maha kasih sayang. Quran ini diturunkan untuk apa? Litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum pernah mendapatkan peringatan, sedangkan mereka itu dalam keadaan lalai. Itu orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW. Nabi itu dapat tugas untuk memberikan peringatan kepada kaum yang mereka itu nenek moyang mereka tidak didatangi Nabi dan Rasul, maksudnya adalah orang Arab. Sebelum ini sudah saya jelaskan bahwa ayat-ayat Quran itu jangan kamu pertentangkan satu sama lain, tapi kamu kumpulkan semuanya jadi satu. Jadi Nabi diutus untuk orang Arab. Ya, litungdira qauman ma ungdira aba'uhum ghafilun. Nabi diutus untuk seluruh manusia. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhir. Inna arsalnaka linnas kafatan linnas basyira wa nadhira. Untuk seluruh manusia, iya. Nabi itu seluruh alam itu masuk manusia, termasuk jin. Bahkan menurut Imam Suyuti, binatang-binatang, benda-benda padat, benda-benda cair, semua yang ada di alam semesta ini semua, termasuk umatnya Rasulullah SAW. Maksudnya kalau yang punya akal, yaitu jin dan manusia, maksudnya ya disuruh beriman kepada Rasulullah SAW. Jin, manusia, malaikat, masuk alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin masuk jin, manusia, malaikat. Tetapi yang mukallaf ini hanya jin, manusia, dan malaikat. Binatang-binatang dan lain-lain ini juga Rasulullah diutus untuk mereka, tapi tasyrifan, sebagai kemuliaan, bukan taklifan, tapi tasyrifan. Tasyrif. Jadi untuk memuliakan baginda Nabi itu nanti pada hari kiamat itu kita akan dengar itu bahwa bumi, langit semuanya itu mengakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak suruh sholat, tidak suruh zakat, puasa, haji, enggak bisa kok masalahnya. Tasyrif. Tapi taklifan, untuk taklif ini seluruh manusia, seluruh jin, juga termasuk seluruh malaikat juga. Jadi malaikat itu juga termasuk umatnya Rasulullah juga. Cuman malaikat ini umat yang tidak bisa maksiat gitu tok. Maka para malaikat itu baca selawat juga. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apakah manusia, para malaikat itu mukallaf? Termasuk mukallaf atau tidak? Nah, ini para ulama beda-beda pendapat.
Sebagian ada yang mengatakan malaikat itu mukallaf. Si malaikat itu juga punya aturan dari Nabi itu seperti manusia, tapi yang sesuai dengan malaikat. Malaikat nggak makan, nggak minum. Sebagian mengatakan tidak, malaikat itu tidak perlu ada aturan karena malaikat itu sudah nggak ada keinginan buruk, keinginannya baik terus tok. Jadi maka tidak perlu ada aturan. Wallahu ta'ala alam. Cuman dari kata-kata rahmatil alamin, Nabi itu diutus untuk seluruh alam termasuk malaikat. Entah malaikat itu sebagai apa, nggak tahu kedudukannya sebagai apa, pokoknya mereka termasuk alamin. Kayak Rasulullah itu diutus untuk jin, itu sudah ijma'nya ulama. Rasulullah itu diutus untuk jin. Tapi tentu saja syariatnya jin tidak sama dengan syariatnya manusia. Kehidupan jin ini tidak sama dengan kehidupan manusia kok. Ada aturan tersendiri khusus untuk jin. Jadi Nabi itu diutus untuk semuanya itu. Maka kita pun sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam juga harus memikirkan semuanya itu. Insyaallah semuanya itu. Dengan dasar laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika Rasul diutus seluruh alam, seluruh manusia, seluruh orang Arab, maka kita pun juga demikian juga harus mengikuti Rasulullah, memikirkan semuanya itu. Tapi ada orang yang salah paham. Di Quran itu kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang penting itu diri kita sendiri dan keluarga sendiri sudah. Bagus, ayatnya benar, tapi sudahnya itu yang enggak benar itu. Sudahnya itu tambahan kamu sendiri itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Sudah, nah ini sudahnya ini tambahan kamu ini. Ya. Enggak ada dalam Quran sudah itu enggak ada. Ya. Jadi diri kamu jaga, keluarga kamu jaga, kaum kamu jaga, seluruh umat kamu jaga. Menurut kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita ini satu orang suruh mikir seluruh alam? Loh. Sekarang ini kalau saya itu nyuruh seseorang bangun rumah untuk saya. Ini uangnya 100 juta. Bagaimana Pak saya bisa bangun rumah saya sendirian begini? Oh goblok kamu. Ya cari tukang toh, cari ini sampai jadi rumah gitu loh. Begitu juga kita diutus untuk mengikut Nabi, fikir seluruh alam, usaha seluruh alam, maka ya tidak kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak bisa, kita kerjasama dengan seluruh umat, seluruh alam untuk memikirkan seluruh alam pula. Insyaallah. Jadi bisa tidak bisa itu jangan dipahami secara pribadi. Mungkin secara pribadi nggak bisa. Ini angkat mobil ini nggak bisa satu orang. Tapi kalau 20 orang kan bisa toh. Nah, saya cuma satu orang ya cari teman toh. Nah begitu loh. Ya. Nah, ini penjelasan seperti ini berdasarkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya nggak bisa ini zaman sekarang ini ngamalkan agama, merusukkan agama nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada temannya.
Lah ya cari teman toh. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya cari teman toh. Cari teman nggak ada yang mau, bohong. Kamu yang nggak mau cari. Kalau kamu cari teman, insya Allah ada yang mau. Buktinya ini kan mau tuh orang-orang ini, ya kan? Ini kan gara-gara ada orang yang cari tuh. Ada orang pikir, jadi kumpul beribu-ribu orang. Nah. Jadi orang mengatakan tidak mampu itu nanti dulu tuh. Kamu kan oleh Allah kasih otak, mampu tidak mampu itu gunakan dulu otak kamu. Nanti mampu atau tidak mampu coba. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus seluruh alam, apakah beliau diam saja? Tidak. Beliau mengajak orang-orang, akhirnya bergeraklah seluruh alam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibnu Maryam kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang beriman, kunu ansarullah, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah sebagaimana Isa dulu. Bagaimana Isa? Nabi Isa alaihissalam bagaimana? Jadi ansar agama Allah itu bagaimana? Bukan berangkat sendiri. Kama qala Isa manil hawariyin man ansari ila Allah? Siapa yang mau menolong saya untuk menghidupkan agama ini? Mana ansari ilallah? Siapa yang mau bareng-bareng ayo 4 bulan, 40 hari ngaji, ngapalin Quran, minhaj, Bukhari. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika ada taskilan dari Nabi Isa, maka Allah bangkitkan orang-orang hawariyin untuk menyambut seruan Nabi Isa. Jadi Nabi itu pun tidak terus diem saja, cari teman. Baginda Nabi juga cari teman. Maka kita pun dalam menghidupkan agama ini perlu cari teman. Mahfum ya kan? Jangan kamu bilang ini suasana sudah buruk, nggak bisa saya amalkan agama. Iya cari teman toh. Nggak ada orang mau, bohong. Kalau kita mau bergerak, zaman sekarang ini saya maksud nggak tahu nanti kalau sudah zaman Dajjal datang, Ya'juj Ma'juj datang, mungkin memang nggak mau, nggak ada orang mau. Tapi zaman sekarang ini kenyataannya kalau kita mau bergerak masih ada orang yang mau itu masih ada. Maka zaman ini belum waktunya berputus asa. Putus asa itu adalah sifatnya setan. Sifatnya apa? Setan, iblis. Iblis itu maknanya apa? Ablasa yublisu iblas. Iblis itu maknanya putus asa, orang putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Ketika diusir dari hadirat Allah, maka iblis justru malah putus asa, tidak mau tobat, tidak mau kembali, malah ngamuk pokoknya kabeh manusa atak sasar nih kabeh. Lho, iki piye to iblis? Ya tobat ya selamat. Ora. Aku wis gak iso tobat lho. Ya panjenengan wis ahli neraka, panjenengan wis tulisan iki ya. Angel iki. Paham ora? Goro perang-perang tahun cara Jawa ora iso. Belajar bahasa Jawa ya. Biar nanti tidak ditipu orang Jawa ya. Tetapi walaupun kamu dakwah Muhammad alaihi salatu wassalam, kamu harus siap-siap ini.
Walaupun kamu dakwah, memang kamu diutus untuk dakwah, tapi kamu harus siap-siap. Kamu harus tahu apa yang harus kamu tahu. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim, telah tetap keputusan azab untuk kebanyakan mereka. Wa hum la yu'minun, maka mereka ini tidak akan beriman. Kamu dakwah dengan perintah Allah, tapi kamu harus tahu kebanyakan nanti tidak beriman. Masya Allah. Lah untuk apa? Kalau kebanyakan memang tidak beriman, untuk apa dakwah? Ya ikut perintah Allah itu. Supaya Allah ridho kepada kita. Ini pertama. Dan kedua, ya, ini sudah tertib Allah SWT. Kalau kita tidak dakwah, layak mendapatkan nusratullah. In tangsurullah yang surkum. Jadi orang Islam itu zaman dulu itu jumlahnya tidak pernah jadi mayoritas seluruh dunia, nggak pernah. Jumlahnya sedikit, tapi ketika mereka ini dakwah, menunaikan tugas dari Allah SWT, Allah jadikan mereka itu menangan, senantiasa di atas. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Pada zaman Nabi pun umat Islam tidak begitu banyak. Sekitar 100.000 saja. Sangat sedikit. Tapi Allah SWT kasih kekuatan, kasih kewibawaan, kasih kehebatan sehingga umat manapun mereka itu ketakutan menghadapi orang Islam ini. Ya kalau sudah begitu itu kan kita harus renungi bagaimana cara kita menang. Kebanyakan orang tidak beriman. Maka kalau kita ini berjuang lewat demokrasi, nggak cocok. Karena kebanyakan orang itu memang buruk. Kebanyakan orang tidak beriman. Kalau lewat pemilu kalah terus orang iman ini jadinya. Lewat dakwah saja. Apa ya man? Lewat dakwah aja. Enggak pernah ada citanya itu sejak zaman dulu itu terus orang Islam itu. Ya, tapi ini loh Pak, apa itu kampungnya ini Islam semua. Nah, itu lain. Mungkin juga kalau begitu. Tapi kalau skop seluruh dunia orang Islam mesti selalu sedikit. Tapi kalau mereka amalkan mereka akan menang. Jadi kalau skop kampung boleh enggak ini pilihan? Kan ini orang Islam semua di satu kampung. Boleh nggak pilihan? Boleh nggak? Kok diam saja gimana? Perlu istikharah dulu ini. Ya. Saya juga repot ini jawab tuh. Ya. Pokoknya yang jelas itu ya. Itu urusan lah. Boleh atau tidak itu saya tidak memberikan fatwa. Terserah kamu lah. Tapi di negeri kita ini yang pernah menang itu, umat Islam itu bukan dengan cara pemilu, bukan dengan cara itu. Umat Islam itu menangnya itu yang pernah menang itu dengan cara dakwah itu. Zaman Wali Songo rahimahumullah. Jumlahnya sedikit tapi menang. Raja-raja semua jadi murid mereka. Nah. Jadi kalau cari menang itu dakwah tuh lewatnya itu. Jangan kamu daftarkan jadi anggota DPR apa anggota MPR, nggak usah, ya. Kalaupun kamu daftar juga nggak akan ada yang milih. Ya. Kalaupun ada yang milih, itu nanti duit kamu habis, malah utang kamu habis, terus pusing kamu. Nah, ada tuh beberapa wali murid itu terus daftarkan jadi wali kota ya ada, yang daftarkan jadi DPR ya ada, yang jadi ya ada, yang tidak jadi ya ada. Nah, tapi saya tidak menyarankannya dakwah. Urusan itu juga saya tidak melarang wis istikharah dhewe. Ya.
Tapi arahan itu dakwah. Insyaallah. Kalau ingin menghidupkan agama, caranya dakwah. Bukan caranya jadi lurah, bukan caranya jadi camat, bukan caranya jadi presiden. Caranya dakwah. Kalau menghidupkan agama itu caranya jadi presiden dulu, Rasulullah dulu diangkat dari presiden dulu, baru dakwah. Ya. Kalau caranya dakwah itu harus jadi lurah dulu Sunan Ampel jadi lurah dulu, terus baru jadi terus dakwah. Ya enggak? Kalau caranya menghidupkan agama itu harus kaya dulu, mestinya para nabi dulu cari duit dulu yang banyak, sudah banyak baru dakwah. Nyatanya begitu apa enggak? Tidak. Makanya ya seadanya ini terus dakwah, terus dibarengi dengan doa, amalan diperbaiki, Allah akan datangkan pertolongannya. Caranya bagaimana? Urusan Allah bukan urusan kita. Kapan datangnya? Bukan urusan kita, Allah yang tahu. Mahfum? Inna ja'alna fi anaqim aghlala, sesungguhnya aku telah jadikan dalam leher-leher mereka, yaitu orang-orang yang memang nasibnya tidak beriman itu, aghlalan bergol-bergol, ya maka bergol itu ila qani, sampai kepada dagu-dagu. Ya maka bergol-bergol itu tangan yang dibergol maksudnya. Ya maka tangan yang dibergol itu ila qani, kepada dagu-dagu. Fahumuk mahun, maka mereka itu ditengah-dahkan, dangak terus, didangakkan. Maksudnya ini gambaran keadaan orang-orang yang memang oleh Allah tidak dikasih hidayah itu. Mereka itu seperti tangannya dibergol. Sehingga tangannya kalau dibergol bagaimana? Enggak bisa bergerak kemana-mana. Sudah dibergol, ditaruh di lehernya sampai ke dagu tangannya itu, sehingga dia tidak bisa menunduk, dangak terus, menengadah terus, melihat ke atas terus. Ini gambaran orang-orang kafir yang memang sudah nasibnya tidak dikasih hidayah oleh Allah. Mereka itu tidak bisa tunduk dikasih nasihat itu, nggak bisa tunduk, dangak terus, sombong. Apa itu orang Islam itu? Gak punya apa-apa. Saya kan orang kaya. Saya kan ahli teknologi. Saya kan ini. Ahli teknologi, orang kaya, orang apa? Kamu ini juga hanya hamba Allah, sebentar lagi mati. Apakah ada gunanya teknologi kamu, kekayaan kamu? Tidak ada gunanya apa-apa. Tapi namanya kalau orang nggak iskejah itu sombong. Orang kafir ini. Ini yang tidak kasih hidayah total. Tapi ada juga orang Islam dikasih hidayah tapi tidak total. Kalau orang kafir itu tidak dikasih total sama sekali. Ya. Orang Islam kasih hidayah iman, tetapi kadang-kadang ini belum dapat hidayah untuk amal, untuk menyesuaikan diri dengan imannya, sehingga kalau dinasihati malah nyerengkel, ngamuk. Ini juga termasuk sifat-sifatnya orang kafir, tapi menyusup kepada orang-orang Islam. Ya, orang kafir itu memang orang kafir, tidak beriman, ya, sudah seburuk-buruknya manusia. Tapi orang Islam ini pun, yang sudah beriman ini pun kadang-kadang terpengaruh dengan sifat-sifat orang-orang kafir itu. Terus kemudian wa ja'alna, dan aku telah menjadikan min baini aydihim, di depan mereka saddan, buntonan, buntu, tembok. Amin khalibihim, di belakang mereka saddan, tembok. Fa aghshaynahum, aku tutupi mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Itu gambaran juga orang-orang kafir. Allah SWT berikan tutup di depan, di belakang, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat.
Padahal kebenaran itu jelas sekali, tapi dia tidak bisa melihat. Kenapa? Ditutup oleh Allah. Nah, kita ini takut ya. Jadi orang itu tidak mau menerima kebenaran itu bukan karena kebenaran itu rumit, bukan. Tetapi karena Allah SWT tidak kasih dia bisa melihat, ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat kebenaran itu. Nah ini loh. Contohnya ya, Abu Lahab, Abu Jahal, dan teman-temannya itu. Di depan Nabi, mendengar sabda Nabi, mendengar Quran, melihat mukjizat-mukjizat, matanya dohir itu melihat mukjizat-mukjizat. Tetapi Allah tutup hatinya, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk tunduk kepada Allah, untuk beriman itu enggak ada keinginan, ngengkel terus. Kayak Fir'aun melihat mukjizat-mukjizat Nabi Musa, matanya melihat, otaknya juga masih berpikir, tapi Allah tutup hatinya, enggak mau saya. Kok tunduk sama Musa, orang Bani Israel apa? Pokoknya enggak mau saya. Saya kan raja. Jadi orang itu kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah itu, walaupun tahu 1000 bukti, juga hatinya tidak bisa menerima. Seolah-olah tembok di depannya, tembok di belakangnya ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat. Tapi orang itu kalau dikasih hidayah oleh Allah, kebenaran itu jelas, enggak bukan rumit, jelas, tidak repot memahami kebenaran itu. Wasabaun alim, dan sama juga atas mereka, angdartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, amlam tungdirum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kamu berikan peringatan mereka atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Siapa maksudnya? Orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah itu. Tapi kamu, ini mereka loh ini. Mereka itu didakwai atau tidak didakwai, diperingatkan ya sama aja. Memang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Tapi kamu yang dakwah tidak sama. Kalau kamu terus dakwah, tambah hari ya tambah pahalanya, dan kamu layak untuk ditolong oleh Allah pada akhirnya. Ya sawaun alaihim angdartahum itu jangan dipahami enggak usah dakwah. Itu orang-orang itu sawaun alaihim angdartahum la yu'minun. Diomongi gak diomongi padha ae. Gak usah diomongi. Loh, gak usah diomongi kuwi tambahmu ning Quran gak eneng. Ini suka orang itu menambah-nambah ayat Quran itu. Mereka itu didakwai tidak didakwai sama saja. Maka enggak usah didakwai. Lah ini maka tidak usah didakwai ini tidak ada dalam Quran. Itu tambahan kamu sendiri. Tambahan yang benar, mereka ini kamu dakwai, tidak kamu dakwai, sama saja mereka tidak akan beriman. Maka dari itu kamu jangan bosan-bosan dakwah terus pada mereka. Kalau mereka nolak jangan keputus asa, terus saja pahala terus mengalir pada kamu dan pertolongan Allah akan datang pada kamu. Nah kalau itu benar tambahan itu sesuai dengan ayat sebelumnya ditungdiro. Kalau tidak begitu tidak sesuai dengan ayat ditungdiro namanya. Memang Rasulullah itu diutus untuk dakwah. Enggak ada peringatan dalam Quran mengatakan, gak usah dakwah, enggak ada. Walaupun mereka itu didakwai, tidak didakwai sama saja, tapi ya Rasulullah dakwah terus. Insyaallah. Innama tungduru manittaba dzikra. Hanyalah engkau memberikan peringatan, maksudnya peringatan kamu itu hanyalah bermanfaat
kepada orang yang mengikuti Al-Qur'an. Wa khasyar rahman bil ghaib, dan dia takut kepada Tuhan yang Maha Rahman, sedangkan dia tidak bisa melihat Tuhan yang Maha Rahman itu, tapi dia takut. Fabasyiru maghfirati wa ajrin karim, berikanlah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di peringatan-peringatan Rasulullah itu hanyalah bermanfaat kepada orang yang pertama ittaba'a dzikra, mengikuti Al-Qur'an. Jadi orangnya itu mengada keinginan untuk ikut, maksudnya begitu. Terus wa khasyar rahmana bil ghaib, dan dia ini takut kepada Tuhan yang Maha Rahman bil ghaib, sedangkan dia ini tidak bisa melihat, tapi dia itu hatinya merasa takut, bagaimana kalau Allah murka pada saya. Lah orang yang memang ada keinginan ikut dan hatinya takut kepada Allah, inilah yang akan bisa mendapatkan manfaat dari peringatan Rasulullah SAW. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, berikanlah kabar gembira dia dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi kamu menerima nasihat-nasihat Quran, nasihat-nasihat Nabi itu harus bawa dua perkara ini. Pertama kali memang ada gairah untuk ikut. Kalau nggak ada gairah untuk ikut, gairahnya gairah untuk nentang, ya kamu nggak akan dapat manfaat. Kedua kali, tanangku dalam hati rasa takut kepada Allah SWT. Kalau bagaimana nasib saya kalau saya dimurkai oleh Allah? Hancurlah saya kalau Allah murka pada saya. Nah, orang ada rasa takut kepada Allah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, dia rasa takut dan ada gairah untuk taat, barulah dia dapat manfaat dari nasihat-nasihat Al-Qur'an. Nasihat-nasihat Al-Qur'an. Nah, kamu itu sekarang tuh baca Quran toh, dengarkan ngaji Quran. Tapi ada ittaba'an dzikra, kamu ada gairah untuk ikut apa enggak? Nah, kalau hanya ingin ngaji, tapi tidak ada gairah untuk mengikuti, sehingga sebelum ngaji dengan setelah ngaji itu nggak ada ingin berubah, ya kita nanti rugi. Nanti. Kamu itu kalau ngaji itu harus mikir, nanti setelah Isya itu saya berubah itu, tambah ikutnya dengan Quran. Nah, lah itu baru namanya beruntung. Tapi kalau ngaji pikirannya, pokoknya saya ngaji ngisa nanti terus mangzil, setelah itu tidur sudah. Besok lagi begitu. Oh, itu namanya itu enggak ada perkembangan namanya jadinya itu. Ingin berubah, ittaba'a dzikra, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti apa nasihat-nasihat Al-Qur'an itu diikuti. Dan nasihat Quran dalam surat ini tidak apa? Nasihatnya apa? Litung dzira qauman ma undzira aba'uhum fa hum ghafilun. Nasihat Quran dalam ayat-ayat sebelumnya tadi adalah nasihat untuk dakwah. Maka kita pun harus dakwah. Tapi dakwah itu harus sabar. Karena memang laqad haqqal qawlu ala aktsarim. Kebanyakan orang itu memang tidak akan beriman. Maka kita dakwah harus sabar. Dan kita ini ngaji ini harus dengan wa khasyar rahman. Tanamkan rasa takut. Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Tanamkan terus itu. Kalau itu sampai lupa, maka nanti nasihat itu tidak bisa masuk dalam hati kita. Buntu. Mahfum ya kan? Anallah bisawab.